Shalom, selamat berjumpa kembali di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada saat ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang tak pernah putus, penyertaan Tuhan yang tak pernah usai dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap perkataan dalam Alkitab ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai yang ke-18. Di bawah judul Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tetapi orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini, diberi suatu tema saling mengasihi. Atau dalam bahasa Toraja, tontong si kamasean. Saling mengasihi. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang berlirik seperti ini. Mengasihi jangan hanya dengan kata, mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Kurang lebih seperti itulah sepenggal lagu sekolah minggu. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi terhadap sesama kita, sekalipun kita tidak mengenal mereka. Hal yang terpenting dari sebuah mengasihi adalah adanya sebuah ketulusan hati. Sebuah ketulusan hati. Hal ini sangat penting. Mengapa penting? Karena jika kita mengasihi dengan tulus hati, maka orang yang kita kasihi akan merasakan sukacita, terlebih kita pun yang mengasihi memiliki kelegaan dalam hati kita. Namun tanpa kita sadari, terkadang kita melakukan kasih yang mengharapkan sesuatu, atau kita melakukannya untuk tujuan tertentu. Ini merupakan kasih yang tidak membawa damai sejahtera. Mungkin terkadang muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Kenapa kita tidak mengasihi kepada Allah saja? Mengasihi kepada Allah merupakan hal yang terutama. Tetapi, ketika kita mengasihi sesama kita, itu adalah bukti dari kita mengasihi Allah. Bukti kita mengasihi Allah ketika kita juga bisa mengasihi sesama kita. Dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita,
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia juga telah berkorban di kayu salib untuk menebus kesalahan kita, dosa kita. Harta yang kita miliki sebanyak apapun itu tidak dapat mampu membayar itu semua. Mengasihi bukan hanya sekedar kata mengasihi dan kata kasih, tetapi mengasihi berbicara soal tentang kepedulian kita, kepekaan kita, bahkan kita memiliki kesediaan untuk berkorban bagi orang lain. Itu adalah kasih yang sesungguhnya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita saling mengasihi dengan perbuatan kita, perbuatan di dalam kebenaran. Seperti yang pada ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita menjadi teladan Tuhan di dunia ini, teladan yang memberikan bagaimana cara mengasihi yang baik, seperti Kristus juga telah mengasihi kita. Ketika kita telah mengasihi sesama kita, itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan bukti kita juga telah mengasihi Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami tanpa memperdulikan kasta mereka, tanpa memperdulikan status sosial mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi.